Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bangkit Kurnia dari kelas MJ201, Prodi Manajemen PJJ 1, akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah pengantar bisnis. Baik, langsung saja. Eh, yang pertama adalah bisnis apa yang akan dijalankan. Yang akan saya jalankan adalah bisnis parfum. Karena parfum adalah salah satu peluang usaha yang menjanjikan karena permintaan pasar yang stabil dan bahkan cenderung meningkat, terutama dengan semakin tumbuhnya kesadaran akan penampilan dan gaya hidup. Hmm, Alasan saya memilih parfum adalah dekat dengan sehari-hari dan ini adalah kebutuhan untuk setiap orang untuk berwangi dirinya. Siapa yang akan menjalankan bisnis ini? Bisnis ini akan dijalankan dengan partner saya. Uh, karena ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat peluang bisnis atau peluang sukses asalkan dibangun dengan peran dan kesempatan sejak awal gitu loh. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya dengan partner. Yang pertama adalah modal usaha. Modal usaha itu lebih ringan karena dibagi dua. Terus pembagian tugas. Jadi pembagian tugas dengan partner saya. Misalnya contoh saya melihat atau langsung datang ke tempat pembuatan parfum gitu. Nah, teman saya yang lain tugas lainnya berbagi ide dan keahlian. Jadi ide dari teman saya, dari saya juga dituangkan dalam visi visi dan misi bisnis parfum ini. Support moral dan motivasi. Kita lebih ke motivasi kita untuk menjadi sukses gitu. Jadi ada dua energi yang datang dari saya dan teman saya itu bisa mempermudah untuk mendapatkan kesuksesan. Jangkauan pasar lebih luas. Jadi link pertemanan antara saya dan teman saya itu menjadi satu gitu. Makanya jangkauannya bakal lebih luas. Kapan bisnis ini dijalankan? Bisnis parfum ini rencana akan dilakukan mungkin tahun depan karena bisnis ini niatnya akan mempunyai brand sendiri. Jadi harus membutuhkan waktu lama karena beberapa alasannya itu satu riset maklon yang bagus, yang terpercaya. Kedua memilih aroma dan konsep brand. Kita melihat juga kebutuhan dari gaya hidup sekarang. Ini berhubungan dengan aroma dan konsep brand. Diskusi dengan tim maklon tentang formula dan desain. Ini tuh ketika sudah dapat maklonnya kita harus diskusi, harus mengadakan beberapa meeting terhadap formula dan desain. Produksi sampel, revisi dan atau produksi massal. Jadi kita produksi sampel dulu, habis itu dari sampel kita revisi atau evaluasi aroma dan wanginya. Habis itu kalau kita sudah dapat, kita akan produksi massal. Desain kemasan premium ini juga perlu kita bicarakan atau perlu kita obrolkan. Penyampaian strategi peluncuran brand. Peluncuran brand juga sangat dibutuhkan karena untuk mendobrak uh, brand parfum tersebut. Mengapa bisnis ini dipilih? Pertama adalah permintaan pasar yang stabil dan tumbuh. Saya melihat dan rekan kerja saya juga melihat uh,
bahwa anak muda, wadah bapak, ibu-ibu itu memakai parfum gitu. Nah, ini seperti menjadi kebutuhan sekunder bagi kita. Repeat order tinggi, yang kedua adalah repeat order yang tinggi. Jadi parfum yang murah dan wangi itu bisa menjadikan salah satu pilihan bagi konsumen. Model awal yang fleksibel, model awal yang tidak terlalu tinggi, uh, memilih apa namanya menjadikan saya memilih untuk bisnis parfum. Produk mudah dikembangkan dan dibedakan. Produk ini parfum ini mudah memang dikembangkan, terus dibedakannya juga mudah banget gitu. Margin laba yang tinggi, uh, sepertinya mempunyai laba yang tinggi dalam bisnis parfum ini. Kalau misalkan parfum ini sukses terjual dengan begitu banyaknya. Nah, parfum juga bisa dijual secara online, baik di Shopee atau marketplace lainnya. Cocok untuk personal branding. Nah, ini juga mampu menjadi daya tarik para pembisnis untuk mengedepankan personal branding mereka. Potensi pasar lokal atau internasional. Jika pasar lokal di Indonesia juga sudah sukses, maka kita akan go internasional. Bagaimana pengelolaan bisnis ini agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diceritakan? Pengelolaan bisnis parfum berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan keuntungan merupakan manajemen yang terstruktur. Jadi ini harus di manage dengan baik sampai sampai pengawasan keuangan dan pemasaran juga. Yang pertama adalah modal patungan, bisa dibagi dua dengan rekan bisnis. Terus perencanaan bisnis, menyatukan visi dan misi dari kita, ada diadakannya meeting dan lain-lain sebagainya. Manajemen operasional, kita juga harus membuat rangkaian itu dengan sistematis yang baik. Terus manajemen keuangannya, bagaimana modal produksi, administrasi, pajak, segala macam itu harus diperhitungkan dengan baik. Habis itu kita harus mengevaluasi bisnis ini dan menginovasi lebih tepatnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.